Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Baik, Bunda Teteh sayang, tidak ada kata yang pantas kecuali di awal ini kita semua mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, rasa-rasanya kita tidak akan bisa menghitung nikmat itu. Setuju? Maka kalau kita paham dan kita tahu bahwa nikmat Allah itu banyak, sudah menjadi tugas kita untuk bersyukur atas nikmat itu. Setuju? Dan Allah berjanji kepada kita, siapapun yang kemudian dia bersyukur, maka Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Kenikmatannya. Apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kecukupannya. Apa yang Allah tambahkan? Keberkahannya. Dan ingat ya, kalau bicara keberkahan, itu bukan bicara tentang kuantitas, tapi bicaranya kualitas. Contoh, Bunda usaha, Bunda dagang, mungkin keuntungan nominalnya tidak bertambah, tapi rasanya bertambah. Misal, penghasilan kita tetap 5 juta, tapi 5 juta yang kemarin dengan 5 juta yang sekarang boleh jadi beda. Rasanya yang beda, keberkahannya yang beda, kecukupannya yang beda. Sekarang Ustaz tanya, yang ngasih keberkahan itu siapa? Yang ngasih kecukupan siapa? Allah. Ada nggak orang mohon izin ya? Banyak, tapi tidak cukup. Ada tidak? Ada. Hasilnya banyak, tapi tidak cukup. Tapi ada orang yang mungkin hasilnya biasa-biasa saja, tapi cukup. Cukup. Pas mau beli rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Beli kendaraan baru, beli elektronik baru, jalan-jalan ke Kapadokia, mau berangkat umroh sama Ustadz Hilman, cukup. Jadi serba cukup. Yang ngasih kecukupan siapa? Makanya mohon maaf ya, tidak semua yang banyak itu mencukupi. Boleh jadi yang sedikit itu cukup. Ibu punya suami, ganteng apa enggak? Kata siapa? Ya, kata saya, betul ya? Oke. Ibu mohon izin ya, kalau secara sepintas antara suami ibu dengan Ahilman gantengan siapa? Ya. Selintas pasti gantengan ibu, suami ibu kan? Selintas, ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam gantengan siapa ya? Iya, suami ibu tetap ya, maksudnya gitu. Jadi ya mungkin selintas
meniresep gitunya ningali ahilman. Mohon maaf, kadang-kadang yang begini belum tentu menenangkan. Betul apa betul? Boleh jadi yang begini nggak akan cukup buat ibu. Udah ibu menerima yang ada yang sekarang lah. Mungkin itu yang lebih cukup. Betul apa betul? Yang nitipin cukup itu siapa? Allah. Maka itulah buah dari syukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, apa? Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu. Apa di antara azabnya? Mohon maaf ya, hidup terasa sempit, hidup terasa sulit, hidup terasa kurang. Sebenarnya keadaannya nggak kurang-kurang banget sih, tapi cara pandang kita tentang kehidupan itu yang menjadikan kita merasa kurang. Betul? Maka di momentum 17 Agustus hari ini, Ahilman ingin mengajak bunda semua untuk merdeka dari sikap-sikap yang tidak membuat kita bahagia. Apa di antaranya? Kita harus merdeka dari kesedihan, kita harus merdeka dari kegelisahan, kita harus merdeka dari mantan yang pernah ada, kita harus merdeka dari masa lalu, betul? Khususnya mudah-mudahan kita merdeka dari hutang. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Maka bismillah ya, di momentum kemerdekaan ini kita harus memperbaiki diri. Setuju? Kita harus merdeka, setuju? Maka ada satu doa ya, silakan dibaca doa ini agar doa ini kita terhindar dari sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Dari kesedihan, dari kegelisahan, dari ketakutan. Mau tahu doanya? Oke ya, Ahilman sekali, bunda sekali ya, bismillah. Walaupun sudah pada hafal sebenarnya doanya ini, tapi insya Allah ini akan jadi kebaikan untuk coba kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzu bika minal azzi wal kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Coba ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Perhatikan terjemahannya ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi, dari kebingungan atau dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan. Jadi pertama kita minta kepada Allah berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minal azzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan. Agar kita diberikan kekuatan untuk bekerja, untuk ikhtiar, untuk berusaha, untuk benar-benar mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minal jubni wal bukhli, dari ketakutan dan kekikiran. Oke? Kita berlindung kepada Allah dari ketakutan dan kekikiran. Dan yang terakhir, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabatid daini, dari lilitan hutang.
wa qahrir rijal, dan tekanan manusia dalam hidup. Ini dibaca doanya setiap pagi dan setiap sore. Setiap pagi, setiap petang atau setiap sore. Mudah-mudahan Allah merdekakan kita dari sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, ya. Dari kegelisahan, dari kesedihan. Ada yang lagi gelisah hari ini? Yang mana orangnya nih? Ada yang lagi sedih? Oke. Sedih boleh enggak? Gelisah boleh? Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan, berlebihan dalam kegelisahan. Maka kita minta sama Allah agar Allah melindungi kita. Yang kedua, kita minta sama Allah agar kita terhindar dari kelemahan dan kemalasan. Ingat, penyakit yang akan membuat hidup kita tidak berubah, salah satunya adalah malas. Apa? Malas. Makanya bunda berlindung ya, semoga Allah jauhkan dari suami kita yang malas. Agar suami kita mau bekerja, suami kita mau berusaha, suami kita mau sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Ini penting. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Catat status hari Rabu itu. Ikhtiar itu apa? Kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Maksudnya apa? Ikhtiar itu wajib atau tidak? Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka orang yang berusaha, lihat, belum dapat hasilnya saja udah dapat pahala. Masya Allah. Orang yang bekerja, hasilnya mungkin tak sesuai dengan harapan dia, sudah mendapatkan pahala. Apa di antara pahalanya Ahilman? Oh Insya Allah, orang yang bekerja itu setiap langkahnya dinilai sebagai jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada suami ibu atau ibu kemudian bekerja dan di tengah perjalanan ibu misalnya meninggal, maka syahid. Tapi jangan maksain meninggal. Ada yang sahid teh menabrakan diri we kitunya, ulah da eta mah lainnya. Ieu mah kira-kira tiba-tiba ajalnya menjemput dia, maka syahid. Orang yang bekerja di pagi hari dalam keadaan lelah luar biasa, sampai kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka jangan sepelekan yang namanya bekerja. Dan kita minta sama Allah agar apa? Dihindarkan dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari ketakutan dan kekikiran. Ibu, teteh sayang, jangan pelit. Orang yang pelit ya, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Bahkan mohon maaf, orang pelit dibenci manusia, iya enggak sih? Dibenci Allah, ya. Bahkan jauh dia dari surga. Tapi orang yang dermawan disukai oleh Allah, disukai oleh manusia, dekat dengan surga. Makanya kalau kita dikasih kemampuan harta dengan izin Allah, ayo berbagi. Dan kalau berbagi jangan yang sisa, tapi ngasih yang terbaik. Kita mah kadang-kadang kalau ngasih suka yang tersisa. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda ya. Sok ku Ahilman di tesnya, punten nggak jawabnya jujurnya. Kalau ibu punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang sedekah yang mana? Jujur yang mana? Baik. Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 ya, 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana yang sedekahnya? Masih jujur? Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? Tolong jujur yang mana? Sekarang uangnya nambah lagi 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? Ada yang 2.000 sedekahnya? Insya Allah yang di sini mah enggak ya. Yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa?
Ya, mulai hari ini mah belajar memperbaiki diri. Kalau enggak yang paling besar minimal tengah-tengahnya. Betul? Masuk toilet berapa sekarang? Masuk surga. Maknya 2000 kenehnya. Harus berubah. Ayo merdeka dari pelit. Ya, setuju? Merdeka dari. Nah, kalau Bunda mau tahu, sedekah yang paling baik itu sama ustadz. Ya, jadi ulah pelit sama ustadz tehnya, kudu ingatnya. Tapi kan sedekah nggak harus harta, betul. Senyum bisa. Nah, matakna lamun teu boga duit senyum we. Ya. Kalau nggak punya uang apa? Senyum. Punya waktu, sedekah dengan waktu. Punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Betul? Tapi maknya terboga duit merenannya. Nah, minimal ayo berikan yang terbaik. Terutama pagi-pagi ya. Bunda sayang, teteh sayang, biasakan infak di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun menemui kita. Kata Nabi, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kemudian menemui hamba tersebut. Ada berapa? 2. Apa yang malaikat itu lakukan? Masya Allah tabarakallah. Ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Sekarang Ahilman tanya, kalau malaikat yang berdoa pasti diijabah atau tidak? Pasti diberi? Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, kholafa ganti yang lebih baik. Perhatikan, orang yang berinfak di pagi hari Allah gantikan dengan yang lebih baik. Makanya Bunda mohon izin ya, kadang-kadang ada nggak di antara kita yang mohon maaf ya, misalnya feelingnya udah mau kecelakaan, tapi tiba-tiba diselamatkan, ada tidak? Feelingnya udah mau terjatuh, tapi kemudian dimudahkan untuk tidak terjatuh itu, ada? Ada yang ikutan seleksi apa, dimudahkan seleksinya kemudian keterima, ada nggak? Ada yang jualan ini dimudahkan jualannya, ada atau tidak? Boleh jadi itu bukan semata-mata ikhtiar kita, tapi ada infak kita di pagi hari yang memudahkan itu lancar kepada kita. Maka hati-hati ini Bunda sayang, teteh sayang, biasakan ya. Allah itu lebih suka infak kita 100.000 ikhlas daripada 10.000 tidak ikhlas. Ada yang salah tidak kalimatnya? Tidak ada yang salah kan? Tapi benar nggak kira-kira? Benar ya? Iya, benar. Kalau Ahilman prinsip infaknya gini, nggak apa-apa besar, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, catat status hari Kamis itu ya. Tidak apa-apa besar, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju? Jadi berinfak tiap pagi. Nah, malaikat kedua apa doanya? Perhatikan. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah, mumsikan kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Segala pokoknya malah. Naon? Talafa, lihat. Binasakan dia dengan harta yang dia miliki, nauzubillah. Maka Ahilman belum pernah dengar ada yang dermawan jadi miskin, asa nggak ada. Yang pelit jadi miskin ada nggak? Tapi yang dermawan jadi miskin asa jarang, bahkan mungkin tidak ada. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari apa? Dari ketakutan dan kekikiran. Sampai nanti ujungnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dari lilitan hutang. Hutang itu sesuatu yang membuat kita hina di siang hari, gelisah di malam hari. Jadi gimana tuh Ustaz, dah hutang teh belum kebayar juga sekarang teh. Kudu kumaha bayar atuh. Di mana bayaran Ahilman da? Kita tengis adu gelajar menit kuat pisan. Catat, 1, niat mau bayar. Ya, niat, ingat ya.
Orang yang punya hutang, kemudian dia niat mau menyelesaikannya, maka Allah akan bantu jalannya. Asalkan kita niat dulu. Karena mohon maaf, ada nggak orang yang punya hutang tapi nggak niat bayar? Ada nggak? Ada. Di sini ada orangnya sini. Nu mana jalmin ayat. Jadi niat, aku tuh punya hutang iya, tapi aku niat mau bayar, serius mau bayar. Nah, niat itu perlu azam, kesungguhan. Azam itu buktikan dengan apa? Amal, ikhtiar. Ikhtiar ada dua, ikhtiar dunianya kerja, ikhtiar langitnya, tingkatkan ketakwaan kita sama Allah. Nah, baru nanti yang ketiga, komunikasi. Insya Allah bunda sayang, tidak ada yang tidak akan selesai kecuali kita komunikasi. Jadi ngobrol, insya Allah, ulah pas minjem na butuh. Ari pas ditagih poho deui. Hah? Punya hutangnya asante. Memang nu paling keheul kieu kadang-kadangnya, nu paling keheul ada orang yang hutang sama kita tapi status jalan-jalan wae. Greget sih greget. Greget kadang-kadang ya. Betul apa betul? Terus kumaha Ustad? Doakan. Orang yang punya hutang dilembutkan agar bayar hutang, kita dilembutkan agar sabar untuk menerima itu. Insya siap merdeka? Siap merdeka? Merdeka! 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 Takbir! Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, jadi di awal kan ini spesial 17 Agustus, jadi kita harus merdeka, siap ya? Merdeka dari sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, insya Allah. Baik, bunda teteh sayang, termasuk yang akan kita bahas hari ini, merdeka dari kebencian kepada orang lain. Merdeka dari kebencian kepada orang lain. Bunda teteh sayang, hati yang penuh kebencian itu tidak akan mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan. Betul tidak? Kenapa Ahilman? Karena hati yang penuh kebencian, setiap detak-detiknya hanya menanam kebencian kepada orang itu. Dan yang terjadi apa? Kadang, mohon maaf ya, kalau kita udah benci sama orang, ketika orang itu berbuat apa saja untuk kita, pasti tidak akan pernah menemukan kebaikan. Betul? Kenapa? Karena sudah ada tameng. Tamengnya apa? Ya udah benci sama dia. Udah benci sama dia. Makanya kata guru Ahilman, orang yang di hatinya ada kebencian, maka jauh dari kasih sayang Allah katanya. Kenapa bisa jauh dari kasih sayang Allah? Karena hatinya sendiri yang mengizinkan dia benci kepada orang lain. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ini kalimatnya bagus sekali. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Cintailah yang ada di bumi, maka semesta akan mencintaimu. Orang mencintai kita, makhluk lain mencintai kita, semua mencintai kita. Kenapa? Karena ada rasa cinta yang dihadirkan dalam hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa, mohon izin ya, kita masih sering membenci kepada orang? Jawabannya biasanya, Ustadz, terlanjur sakit hati, betul? Ada di sini yang pernah sakit hati? Yang mana orangnya? Sampai hari ini masih sakit hati? Sekarang begini, bunda sayang, kita bisa nggak membuat orang semuanya baik sama kita? Bisa nggak kita membuat orang suka sama kita? Kita bisa nggak membuat orang semua cinta sama kita? Ingat ya, bunda sayang, teteh sayang, kita tidak akan bisa membuat semua orang mencintai kita. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Setuju? Mau kita berbuat seperti apapun, kalau bunda mau membuat semua orang suka, rasanya sulit. Rasanya sulit, betul?
pasti akan ada saja orang yang gak suka dengan kita. Kenapa? Karena setiap orang melihat kita sama atau beda? Beda. Bunda yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan, lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Mungkin yang sebelah kiri mah ngelihat rada-rada cabi, mungkin ya. Mungkin yang sebelah kanan mah rada ngelihatnya teh agak tirus. Makanya Ahilman kalau foto pasti begini. Iya, karena yang sebelah kanan agak bagus sedikit. Mungkin yang tengah mah lihat asa bengkak gitu misalnya. Betul apa betul? Kita tidak akan bisa menyenangkan semua. Pasti akan ada saja angle atau sudut pandang orang melihat kita yang berbeda. Setuju apa betul? Jadi gimana Ustadz? Ya kita nggak akan bisa mengiyakan semua orang. So, kita tidak akan bisa merubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah sikap kita kepada orang lain. Kalau analoginya begini, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang dalam hidup kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang kepada kita. Jangan minta diulangi lagi. Ahilman jadi lupa alasan ngomong apa gitu. Jadi kita nggak akan bisa ngerubah arus ombak. Oh pokoknya semua harus begini. Gak, itu di luar kendali kita. Setuju? Jangankan kita manusia biasa. Mohon izin, baginda Nabi SAW, seorang nabi, seorang rasul, surganya pasti, hisabnya aman, dosanya dimaksum, amalnya sempurna begitu banyak. Masih ada yang benci? Masih ada orang yang gak suka? Banyak. Tapi beliau, Allahu Akbar, menata sikapnya untuk menjadikan sikap terbaik ketika banyak orang yang tidak mencintai dia. Apalagi kita. Makanya capek kalau kita memperturutkan hawa nafsu kebencian kita, betul? Apalagi karena sakit hati kita atas komentar orang lain. Kan ada kisah ya, kisahnya Luqmanul Hakim dengan anaknya. Pernah dengar gak? Satu kali Luqman teh sama anaknya naik himar berdua. Himar teh ukurannya lebih kecil daripada keledai kan? Kecil. Luqman teh naik duaan jeung anakna. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Kata orang teh, karunyanya eta himar kecil ditumpahkan keduaan, dinaikin keduaan. Kata Luqman, nak gantian we ayeuna mah. Kamu naik, bapak turun. Anaknya naik, Luqmannya turun. Ada yang komentar tidak? Apa komentarnya? Eta anaknya durhaka ke bapak. Bapaknya turun, anaknya naik. Kata Luqman, nah gantian. Bapak naik, kamu turun. Ada yang komen gak? Apa komentarnya? Bapak gak punya hatinya. Bapaknya naik, anaknya malah tuh. Sekarang kata Luqman, nak turun dua anak weh. Himarna dituntun keduaan. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Nugelo eta. Udah punya himar bukannya dinaikin malah ditun. So it's alive. Itulah hidup. Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Yang berbusa namanya apa? Deterjen. Yang komen namanya apa? Netizen. So akan sangat tidak membahagiakan orang yang memperturutkan sikap orang lain kepadanya, termasuk dengan menanam kebencian. Berarti Ahilman, alasan yang pertama mengapa kita masih membenci, karena sakit hatinya berlebihan. Kurang tepat jawabannya. Karena kita nggak akan bisa menghalangi sikap orang ke kita. Berarti jawabannya, mengapa kita masih membenci? Tanyakan hati kita. Jawabannya, karena kita masih menanam kebencian itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Saya ulangi. Mengapa kita masih membenci? Apa jawabannya? Karena kita yang menanam dan mengizinkan kita benci sama orang. Kalau kita coba menghempaskan kebencian itu, pelan-pelan bisa atau tidak? Belajar makanya. Nah sekarang gimana atuh Ahilman agar kita nggak membenci lagi? Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, kudu kumaha gitu. Betul?
kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi gimana caranya agar orang gak benci sama kita? Saya ulangi ya. Berarti yang harus diperbaiki sikap kita. So, sering Ahilman sampaikan, kalau ada orang yang menyakiti kita, agar kita tidak membenci kepadanya, lakukan 3 hal. Berapa? 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Bisa? 1 apa? Maafkan. Gini. Maafkan. 1, 2, 3. Lebih keras suaranya. Yang kedua, lebih keras. Yang ketiga, ulangi ya. Jika ada yang menyakitimu, agar engkau tidak membenci kepadanya, lakukan 3 hal. 1, 2, 3. Oke, kita bahas satu persatu ya. 1, maafkan. Catat ini. Bunda, memaafkan itu pahalanya besar. Memaafkan itu ibadah yang pahalanya besar. Memaafkan itu kewajiban Allah kepada kita. Jadi Allah perintahkan kita untuk apa? Memaafkan. Berarti mohon maaf, kalau ada orang yang ditakdirkan dengan izin Allah, ada yang menyakiti kita, berarti di situ kita ada kesempatan mendapatkan pahala apa? Memaafkan. Saya ulangi. Kan tidak mungkin ya sesuatu itu terjadi kecuali atas izin Allah. Setuju nggak? Ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang benci sama kita. Berarti ini ada kesempatan kan? Kesempatan apa? Kesempatan kita meraih pahala dari Allah atas orang yang menyakiti kita. Ketika kapan? Ketika kita memaafkan kesalahannya. Berarti kalau ada orang yang nyakitin kita, tapi kita nggak maafin dia, hilang nggak kesempatan memaafkan itu? Hilang. Berarti baiknya Allah sama kita. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosamu, menghapuskan kesalahanmu dengan cara apa? Allah mengirimkan orang yang menyakitimu gitu loh. Dan dengan orang itu kamu buka hatimu, maafkan kesalahannya. Di sisi lain Allah ampuni dosa-dosamu. Maka lihat, memaafkan pahalanya besar. Memaafkan kewajiban kita kepada Allah. Memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan yang paling luar biasa, catat ini bunda sayang, memaafkan itu bukan berarti menghapuskan kesalahan orang yang menyakitimu. Bukan. Kesalahan dia tetap dicatat di hadapan Allah. Kalau dia nggak bertobat, tetap dicatat. Jadi bukan berarti kemudian bunda maafin, bunda bilang gini, enak dong dia ya, udah nyakitin aku maafin, kayaknya cash close banget. Enggak gitu mikirnya, enggak. Halo? Halo? Hai? Kalau Aiman bilang halo, jawab hai ya. Halo? Hai? Halo, hai? Hai, halo? Halo, hai, halo, hai. Saya ulangi nih. Biar bunda nggak salah paham. Kan ada yang mikir gini, berarti kalau aku maafin dia, enak banget dong dia dong. Udah nyakitin aku gitu ya. Terus dianya kayak nggak ada dosa gitu. Enggak. Bunda sayang, memaafkan itu, ingat ini. Memaafkan itu membersihkan hati kita agar tidak membenci kepada orang itu. Sedangkan kesalahan dia tetap masih ada sebelum dia bertaubat kepada Allah dan sebelum dia minta maaf kepada kita. Jadi bunda jangan ngerasa rugi ketika memaafkan. Tidak. Justru memaafkan tuh gak rugi, kita beruntung. Malah orang ini kalau dia tetap ngulangin, kan kadang ada bahasa gini, aku mahanya, aku tuh udah maafin tapi saya masih kena gitu we. Betul gak? Aku teh udah maafin, tapi masih kena gitu. Ingat. Kalau dia masih seperti itu, biarkan urusannya dia dengan siapa? Sedangkan hati bunda sayang, teteh sayang bersih. Kenapa? Karena nggak ada kebencian kepada orang itu. Boleh nggak gini? Aku sudah maafin, tapi nggak bisa lupa. Pernah nggak begitu?
maafin tapi nggak bisa lupa. Pernah nggak begitu? Ada yang begitu? Boleh nggak jawabannya? Hah? Oke. Jawabannya sekarang kita turunkan dulu. Memaafkan dengan melupakan itu sama atau beda? Oke. Bedanya di mana? Oke. Di situ. Memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Situ. Ulah liar ngajawab teh. Kadang sok nanya, da asa bedanya? Beda. Naon? Teuing atuh da beda pokona mah. Udah loba nanya geus we. Beda atau sama? Di mana bedanya? Di situ ya. Ahilman, apa bedanya? Tolong catat, siapin kameranya. Status hari Jumat ini ya. Siapin, beta diulangi deui. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Kan geus direkam atuh meureunnan mah nya diulang-ulang wae. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Ulangi. Memaafkan, membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan, membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Di mana bedanya? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di mana? Di pikiran. Memaafkan bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu yang sangat panjang. Betul? Jadi boleh nggak memaafkan dulu baru melupakan? Boleh. Karena bunda teteh sayang tidak akan mungkin bisa melupakan kalau tidak memaafkan. Jadi belajar memaafkan dulu. Karena memaafkan dengan melupakan beda. Tapi bunda tidak akan bisa melupakan kalau tidak memaafkan. Maka perintahnya bukan melupakan tapi apa? Memaafkan. Bagaimana bunda belajar dari kisah Nabi SAW ketika Nabi berangkat ke Taif. Bunda tahu kan ceritanya kan? Nabi dilempari batu, ada nggak? Nabi dicaci maki, ada nggak? Nabi diusir, ada tidak? Kemudian Nabi pergi dari Taif, sebelum tiba di Mekah kembali, Nabi bersender di sebuah tempat. Sampai kemudian Nabi nangis kan? Nabi sedih. Ya Allah, begitu berat dakwah ini. Begitu berat dakwah ini. Apakah ada yang kurang denganku ya Allah? Mungkin aku yang kurang ya Allah. Mungkin aku yang lemah ya Allah. Mungkin ilmuku yang kurang ya Allah. Sehingga belum menyentuh hati mereka ya Allah. Kemudian datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku melihat perlakuan orang Taif kepadamu. Di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Mau enggak engkau minta kepada Allah agar aku menimpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif? Saya mau tanya, kalau bunda jadi nabi ketika itu kira-kira ngomongnya apa sama Jibril? Mungkin bunda akan ngomong ini, Jibril ayeuna keneh. Gaspol teu kuat yang geus keheul pisan. Betul apa betul? Mungkin kalimatnya begitu kan? Tapi bunda tahu apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Maafkan mereka karena mereka enggak tahu saja apa yang sedang aku perbuat untuk mereka. Dan kalaupun aku mau minta kepada Allah, aku minta ya Jibril, jadikan di antara anak, cucu, keturunan mereka, kelak mereka beriman mengikutiku, kata Nabi SAW. Lihat. Pertanyaannya, kita masih ingat gak kejadiannya? Kita tahu kan kejadiannya kan? Dalam tarikh belajar kan? Dalam sejarah kita belajar kan? Lupa atau enggak? Enggak. Ya jangankan kita yang gak ikut Nabi, pasti juga ingat kejadian itu. Tapi Nabi berusaha memaafkan kesalahannya. Ada yang jawab, Ustadz, itu mah kan Nabi Ustadz. Ada orang mah lain Ustadz. Makanya belajar. Kan dari kisah tuh untuk apa sih hikmahnya? Belajar kan? Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti mengapa kita masih membenci? Jawabannya karena kita belum memaafkan. Ustadz, boleh nggak
aku memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Boleh. Sekarang ada lagi. Ustadz, boleh nggak aku memaafkan tapi aku mau putusin kontaknya aja. Nggak mau tegur sapa dulu, jaga jarak dulu, gitu kan? Boleh nggak? Cek saha. Boleh. Cetuti ngejawab teh. Boleh. Oke. Sekarang lihat dulu jawabannya. Punten. Bunda di hati clear ya, memaafkan ya, bersih ya. Oke. Ustadz, kalau kita menjaga jarak untuk berhubungan dengan dia, agar menjaga hati kita, agar nggak benci dengan dia, boleh. Tapi lihat tujuannya. Jadi tujuannya bukan mutus silaturahmi, bukan. Tapi menjaga hati kita agar tidak menyakiti yang kedua kali. Betul nggak? Kalau dengan berurusan lagi sama dia jadi terulang deh, kan gitu ya? Berarti kita yang jaga jarak dengan dia. Tapi bukan benci. Yang benci mah gini, udah mau jaga jarak. Kabatur diomongkan, ulah jeung Ceuida si eta mah riweuh. Oh, ulah gaul jeung Ceuida mah hese. Saya geus ngablok manehna da hoream. Saya ya, pokoknya bati tahun baheula jeung Ceuida geus lugu NW saya mah. Jadi bunda teh ngomporin yang lain gitu. Ulah gaul jeung Ceuida. Saya menyeri hati pisan. Ku saya mah udah diblok, nomor si eta tidak geus diblok. Nah, ingat, kalau itu berarti kebencian kepada orang itu. Betul apa betul? Yang paling kehel di-share di status. Kade Ceuida tah, hati-hati tah. Ingat, ada gak yang begitu kira-kira? Ada. Jaga jaraknya betul, tapi sikap dia mengumbar kelemahan orang yang gak suka dengan kita, itu yang gak benar. Kan ada yang begitu kan, di tag jelema teh kadang-kadang, atau di apa, mungkin gak langsung orang tapi disudutin teh ya. Hati-hati, si ibu iya bermata dua, berhidung satu. Wah, jadi cirinya teh disebutin dulu cirinya. Sebutkan ke handapna, orang Ciomas tah belah dia tah, di dia tah. Jadi disebutkan. Terus diutarakan kelemahannya dia apa? Itu yang nggak boleh. Bunda pernah nggak baca status orang tapi menimbulkan pertanyaan? Pernah nggak? Kayak nyindir gitu, kayak nyindir. Tapi apal eta teh ka urang apa tuh? Kayak nyindir tapi tahu itu ke kita. Pernah nggak begitu? Pernah, ada. Bikin status warna hitam, tulis di bawahnya, buat yang ngerti aja. Kita kan baca ya, kita baca nggak? Bingung nggak? Penasaran nggak? Kan kadang-kadang khawatir ke kita kan? Apa ke kita? Terutama dia tuh temennya circle-nya itu-itu aja gitu. Wih, circle anak Jaksel banget ya. Jadi temannya teh eta we Ceuida, Cetuti, Cililis, eta we tiluan lah. Aya grup tah tiluan di dinya teh. Salah satu teh bikin status coba. Tapi ngan tiluan, nyinggung teh kira-kira. Kita jadi bertanya-tanya dong. Kita WA lah, ece kunaon, say kenapa gitu kan? Itu dibalas emang sengaja. Bikin di status baru, makasih buat yang ngertiin aku. Naon? Orang nanya tadi jawab, bikin di status tuh anyar, jadi pabaliut kadang-kadang. Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ada yang begitu. Kadang begini, hari libur nih bikin status at home alone. Di imah wae sorangan gitu kan? Naon sih maksudnya naon? Hoyong diajak healing. Kadang-kadang sok begitu. Ada gak yang begitu? Sok yang nyiwit kadang-kadang teh. Ya kan? Kadang kita balas, say jalan-jalan atuh gitu kan? Apa nggak jawabnya? Tebaga ongkos je.
Sok. Evaluasi ya. Berarti kalau kita nggak mau benci, belajar apa dulu? Memaafkan. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan bisa dengan menjaga jarak, tapi bukan mengumbar kebencian kepada orang yang menyakiti kita. Ustadz, saya pengen ngebalas. Orang mah, Ustadz, nyakitin saya, masa saya nggak ngebalas? Kemana harga diri saya? Betul nggak? Ada yang begitu nggak? Ternyata selama ini kebencian ditanam karena ego di antara kita. Nauzubillah. Bahkan jangan sampai bunda benci kepada saudara sendiri gitu bunda. Kepada orang tua, nauzubillah. Jangan sampai benci sama orang tua kita ya. Ada yang bilang gini, Ustadz, saya mah kehel sama orang tua saya teh, nauzubillah. Ingat ya, bagaimanapun keadaan orang tua kita, boleh jadi tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Betul? Dan ini penting ya, catat ini. Bunda, saat seorang anak berbuat baik kepada orang tua, bukan semata-mata berharap orang tua baik sama kita, bukan. Tapi ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, karena itu perintah dari Allah, berarti langsung Allah yang akan membalas kebaikan seorang anak kepada orang tuanya. Maka lihat perintah dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang pahalanya langsung Allah garansikan. Jadi kalau bunda di sini ya, mohon izin, punya orang tua, bunda sudah berbuat baik sama orang tua kita. Tapi orang tua nggak baik sama kita misalnya, mohon maaf ya, maka bunda jangan membenci sama orang tua kita. Khawatirnya hilang semua kebaikan kita kepada orang tua kita. Karena yang akan membalas setiap kebaikan anak kepada orang tua siapa? Allah. Maka mohon maaf ya, kalaupun misalnya, mohon izin, mohon maaf, kalau misalnya ada orang tua yang beda keyakinan pun dengan kita, tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Tetap harus muliakan dia, ya. Dengan catatan, dengan tanpa mengikuti keyakinannya. Jelas sampai di sini? Jadi bunda tuh berbuat baik kepada keluarga memang kewajiban. Izin, sekarang, kenapa bunda harus taat sama suami? Nah, udah pinter sekarang jawabannya ya. Kenapa istri harus taat sama suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Ingat. Jadi bukan karena kalau aku sayang sama suami biar suami aku sayang sama aku. Jangan. Karena tidak sedikit suaminya yang kemudian gak sayang sama istrinya, walaupun istrinya sayang. Betul gak? Ada gak yang begitu? Istrinya udah sayang banget, taat banget, tapi suaminya gak sayang. Ada gak? Berarti ketika seorang istri berbuat baik sama suami, bukan karena semata-mata suaminya biar sayang, bukan. Tapi karena perintah siapa? Allah. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Kenapa bunda harus berpenampilan cantik depan suami? Perintah Allah. Ingat, Allah suka kepada istri yang ketika dipandang oleh suaminya membahagiakan mata suaminya. Makanya kalau bunda ikut senam jumba gitunya, wah senam bunda teh, senam, kesangan, capek, keringetan. Bunda bilang sama suami, ayah, apa bunda? Bunda tahu, ayah tahu nggak? Bunda teh udah sebulan ikut senam jumba. Di mana? Jeung cetuti didinya teh ayah. Saminggu 3 kali senam teh ayah gitunya. Bunda teh udah ke ayah teh bilang gini, ayah lihat, badan bunda ada ini nggak sesuatu yang kumaha gitu caranya. Kira-kira suami kita ngomong gini, oh bunda teh senam, nya emang kumaha asal perubahan misalnya gitu. Jadi tipis gitu kan, sedikit sih tapi nyelekit nggak, sakit nggak? Bunda teh asa percuma pisan kan, ngus keringetan, kemana-mana ngus gugulingan senam jumba, ngus masya Allah. Tiba-tiba suami bunda ngomong begitu, asa perubahan, nyerita. Kalau niat bunda untuk suami sakit hati.
Tapi kalau niat bunda, yakin ini Allah suka. Kalau aku berpenampilan cantik di depan suamiku, maka bunda akan ikhlas. Bunda nggak akan gini, nggak sok bedahar deui we orang moal senam di moal orang mah. Geus keur naon percuma. Moal gitu. Keun baik, keun. Dahar terus, dahar. Bail. Jangan stres. Jangan meniriu. Ustad datang pengajian. Ustad, gimana ya? Aku mah gak pernah dihargain sama suami teh. Sedih Ustad. Terus kumaha? Ayo orang dahar Ustad dah ayeuna mah. Dah naon we ayeuna. Jangan. Berarti bunda olahraga, bunda makan yang teratur. Baik atau tidak? Baik. Kalaupun suami nggak hargain kita nggak apa-apa. Karena perintah Allah sama kita. Bunda masak, ngarenos sambal. Ngarenos. Karena bunda teh tahu suami kalau makan harus pakai apa? Sambal. Tiba-tiba dengan polosnya suami ngomong begini, Assalamualaikum bunda, salam. Bunda, ayah ada rapat di kantor. Jadi ayah nggak makan di rumah ya. Iya ngarenos ya. Kerkieu bener teh eta. Ieu teh buat siapa ini teh? Suami suka sambal kan? Tiba-tiba telepon gak makan di rumah, nyesek tidak? Jadi tremor kieu deh. Bunda kesel, kemudian tiba-tiba bunda langsung makan semua sambalna. Baik ke urang we dahar cenah makan ku saya tidak keheul pisan. Nggak beres, suami pulang malam-malam. Assalamualaikum, ayah pulang. Bunda teh di kamar kieu ya. Sakit perut ya, jadi betung. Suami nanya sama kita kan, Bunda perutnya kenapa? Kieu. Bunda dah saking keheul teh kan bangkit. Kamu nggak pernah peka sama aku ya. Aku teh nyieun sambal keur manehnya ieu tehnya. Tiba-tiba maneh nelpon embung makan di rumah. Ku saya dimakan sakabeh-kabeh jeung coet-coetna. Kata suaminya, emang ayah nyuruh bunda makan sambal? Berarti selama ini kita menjalankan kewajiban sebagai istri karena suami, bukan karena siapa. Padahal ini perintah siapa? Ingat ya bunda sayang, teteh sayang, istri itu hanya 2 tugasnya. 1, taat kepada Allah. 2, taat kepada suami. Jadi masak tugas siapa? Suami. Nyapu tugas siapa? Nganter anak tugas siapa? Ngurus anak tugas siapa? Ngepel tugas siapa? Tugas bunda apa? Taat sama Allah, taat sama. Jadi kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh nyapu, kalau suami nyuruh ngepel, jelas sampai di sini. Jadi pas nyuci ulah keheul, ibu kadang-kadang ulah. Berarti catat ini, catat ya, bunda teteh sayang, kalau bunda di rumah tangga begitu banyak tugas bunda, berarti Allah menyiapkan pahala besar untuk bunda. Makanya Ahilman paling kesel kalau ada orang yang meremehkan ibu rumah tangga. Ustad, si ibu teman tekerja kayak aku di imah we cicing wae. Ibu rumah tangga teh masya Allah. Ya, kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul? Dari terbit matahari sampai terbenam mata. Buru capek, nggak ada cutinya, betul? Nggak ada liburnya, betul? Jadi kumaha bunda, sok masing-masing ada tugasnya. Belajar memaafkan apa yang ada di sekitar kita, apalagi keluarga kita. Jangan benci kepada orang yang pernah bersama dengan kita. Ustadz, aku pernah punya mantan suami aku dulu. Boleh nggak aku benci? Jangan. Bagaimanapun dia pernah ngejajanin kita dulu. Dulu kan, sekarang mah nggak boleh kan? Mungkin dulu dia pernah sayang sama kita, pernah hidup dengan kita, betul? Bunda, kita boleh punya masa lalu,
Tapi kita nggak boleh terbelenggu dengan masa lalu itu. Iya, iya nggak? Jadi gimana Ustadz? Katakan saja, Der mantan, maafkan aku yang dulu. Percaya ya, kalau Bunda bisa move dari yang dulu, belajar memaafkan, pelan-pelan akan ada pengganti yang baru. Kenapa pengganti itu nggak datang? Karena hati Bunda masih tertutup karena kebencian kepada orang itu. Tapi kalau kita nggak benci, pelan nih, pelan, bersih, nanti akan hinggap dengan kebaikan itu. Ya sudah, udah terjadi, selesai. Hidup kita hanya 3 hari. Hanya berapa? Jadi Bunda mau usia 80 tahun, mau 70 tahun, tetap hidupnya hanya 3 hari. 1 hari kemarin, 2 hari ini, 3 hari esok. 1 hari apa? Kemarin, 2 hari ini, 3 hari kemarin sudah terjadi. Gak bisa diulangi lagi. Udah. Masa lalu. Agustusan meni apal nyanyi gitu mah langsung. Yang lalu sudah berlalu. Yang sudah terjadi. Selesai. Jika baik, ingat kebaikan itu. Jika buruk, belajar menyesalinya, melupakannya, selesai. Yang kedua hari apa? Hari ini. Bunda nikmati, syukuri apa yang hari ini Allah berikan sama kita. Jangan menghadirkan masa lalu untuk hidup di hari ini, capek. Udah selesai. Dan yang ketiga hari esok, sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul? Yang punya hari esok siapa? Allah. Yang tahu hari esok siapa? Allah. Kita mah nggak tahu apa-apa. So simple aja. Astagfirullah for my past, Bismillah for my future, Alhamdulillah for my present. Jangan minta diulangi lagi. Ira daya saya bahasa Inggris ya masalahnya. Astagfirullah for my past, Bismillah for my future, Alhamdulillah for my present. Mohon izin sekaligus Ahilman mau sampaikan, bulan depan kita mungkin libur dulu di sini karena Ustaz mau ke Amerika insyaallah ya. Jadi mau ikut? Ulah riweuh pokoknya namanya ya. Jadi doain ya Ahilman selamat semua insyaallah ya. So kembali kita percepat. Kalau mau tidak membenci, belajar apa? Memaafkan. 2, mendoakan. Apa? Doakan. Ada 2 yang perlu kita doakan. 1, doakan hati kita agar hati kita lembut. Dan yang kedua, doakan orang yang menyakiti kita. Setuju? Jadi bukan hanya mendoakan orang itu. Dan bahkan nauzubillah ya, jangan mendoakan yang buruk bagi orang. Ustadz, si eta tah nyakitin hati saya, sing tabrakan. Ulah. Dia tuh nyakitin saya, singku Allah di... Ingat ya, hakikatnya setiap doa akan kembali kepada siapa? Kecuali dia zolim banget, menyangkut kepentingan umat yang besar, doakan agar Allah menghancurkan dengan caranya. Tapi kalau hubungan yang yang cetuti, ceida, celis maya atau eta malah maafin doakan hati kita, doakan hati dia. Betul nggak? Yang membolak-balikan hati siapa? Ingat ya, kalau Bunda tidak mendoakan hati ini, Bunda menanam benci terus, benci, ngaruh ke ibadah kita. Bunda sholat, benci sama orang, kepikiran nggak? Capek banget. Taklim, nanya heula, si eta aya teu? Ngaji, nanya dulu, dia hadir apa enggak? Kalau dia hadir, nggak jadi ngaji. Betul nggak? Kalau dia nggak ada, ngaji. Capek. Yang paling nyesek mohon maaf ya, ternyata orang yang kita benci itu, pada akhirnya nanti, anak kita jodoh sama dia. Anak dia sama anak kita saling jatuh cinta kudu kumaha coba. Ini kan kayak FTP banget kan? Kumaha ya Ahilman, anak saya membenci orang yang orang tuanya benci sama saya, atau saya benci sama dia. Capek tidak? Dan bahkan nauzubillah, kebencian itu ditanam sampai kita wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hidup Bunda memendam kebencian sama orang itu. Dan ternyata kebencian kepada orang itu yang membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah kita kepada Allah. Pernah nggak begitu Bunda?
Sakit. Terus gimana? Doakan, ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah. Kenapa masih ada benci di hati ini ya Allah? Sakit sih ya Allah. Iya, tapi dengan caramu ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah, tenangkan perasaanku ya Allah. Setuju? Maka ada satu doa ini, ya. Coba doanya ditulis juga ini. Doa agar kita mendapatkan ketenangan hati. Waktu di Masjid Raya Ahilman bahas kalau nggak salah ini nih. Ya, Allahumma, ya, sama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika, jiwa yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan. Tu'minu biliqaika, kami meyakini, aku meyakini perjumpaan denganmu. Wa tarda biqadaika, aku menerima semua ketentuan darimu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan aku merasa cukup dengan semua pemberian darimu. Jadi bunda minta sama Allah agar dilembutkan hati untuk mendoakan. Maka nanti bunda doa itu senjatanya orang beriman. Semua hal dengan izin Allah bisa dirubah dengan doa salah satunya. Betul? Maka doa kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan kegelisahan kita, maka sudah saatnya tempat sujud terbaik kita menjadi tempat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar, maka sudah saatnya kedua telapak tangan menengadah, meminta kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita. Lembut hati kita, lembut hati orang itu. Ada nggak orang yang awalnya benci jadi cinta ujungnya? Ada. Maka boleh, misalnya Ustadz udah kesel banget sekarang, tapi gimana caranya ya? Nah, dengan cara Allah melembutkan hati kita. Nah, yang terakhir, ikhlaskan. Gimana? Satu apa? Maafkan. Dua, doakan. Tiga, ikhlaskan. Belajar mengembalikan semua urusan hanya sama Allah. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kita tidak pernah tahu, Bunda Teteh sayang, ada orang yang seakan-akan ahli surga dalam pandangan kita. Ternyata dia punya perbuatan yang memasukkan dia ke dalam neraka. Kita nggak tahu. Dan ada orang yang terkesan dalam pandangan kita ahli neraka. Ustaz si ini mah nggak bener nih. Kita nggak tahu. Mungkin ada amalan ahli surga yang dia lakukan tanpa kita ketahui. Betul? Maka jangan mudah menjudge orang dari tampilan luarnya, karena kita nggak pernah tahu. Tapi doa boleh. Semoga jadi ahli surga ya. Semoga Allah maafkan kesalahan kamu ya. Itu akan melembutkan hati kita. Dan ingat, Bunda, jangan mudah diprovokasi oleh orang lain tentang kebencian kita kepada orang tersebut. Karena adanya orang yang suka gini, ulah jeung si eta tah. Padahal kita nggak tahu si eta teh kumaha. Tabayun dulu, bersihkan dulu, pastikan dulu. Betul? Ahilman berharap jangan ada lagi kebencian di hati kita. Karena hati yang membenci hanya mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh ketenangan, ya, penuh kasih sayang, mengantarkan kebahagiaan. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang kecuali di hatinya ada iman. Dan tidak dikatakan beriman seseorang kecuali mereka saling mencintai karena Allah. Ya Rasulullah, bagaimana aku saling mencintai? Kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Maksudnya apa? Ayo bersihkan, jangan sampai membenci. Yuk di list, kalau masih benci sama orang, siapa saja. Coba diingat-ingat lagi. Ya Allah, kenapa sih aku tuh sebenci ini sama orang itu sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Hidup kita gak lama di dunia ini sebentar. Betul? Hidup kita gak lama di dunia sebentar. Kalau Bunda hanya sibuk mikirin hidup dunia, maka Bunda akan lelah. Karena Bunda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
jangan hanya mikir hidup dunia enak, tapi mikir bagaimana hidup di akhirat enak. Dan ingat, semua akan kembali berjumpa dengan Allah. Siapa mereka? Orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya bersih. Betul? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, keluarga, jabatan, kedudukan tidak bermanfaat. Lihat, biasanya ya, kenapa orang membenci? Karena disinggung hartanya, karena disinggung jabatannya, disinggung keluarganya, disinggung harga dirinya. Betul nggak? Jadi dia membenci. Padahal apa kata Allah? Hartamu, keluargamu, jabatanmu tidak akan dibawa illa kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bunda, kita mati nggak? Mati. Kita wafat nggak? Wafat. Semua mati pasti? Pasti. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, yang di luar, mati. Yang di dalam, mati. Ustadz Hilman, mati. Semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ternyata selama ini yang sering kita kedepankan apa? Sesuatu yang sementara saja. Betul nggak? Padahal di dunia hidup hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini sementara. Betul? Coba nanti jawab sementara semua ya. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Betul? Suami kita sementara, istri kita sementara, anak kita sementara, dunia sementara. Terus apa yang kita kedepankan? Ternyata menanam kebencian hanya untuk dunia yang sementara. Terlalu sayang hidup kita. Yuk bismillah, belajar lebih tenang, belajar lebih lembut. Insya Allah semoga di tanggal 17 Agustus ini Allah merdekakan kita dari sifat kebencian kita. Dan kita akan kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Insya Allah. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang Maha Menatap, tatap kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, dengarkan setiap keluh kesah kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Jami', duhai Allah yang Maha Mengumpulkan. Ya Allah, bukan tanpa alasan Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Kami yakin ya Allah, Engkau mengumpulkan kami di masjid ini karena Engkau mencintai kami ya Allah. Karena Engkau menyayangi kami ya Allah.
Karena Engkau merahmati kami ya Allah. Padahal Engkau tahu siapa diri kami ya Allah. Padahal Engkau tahu buruknya masa lalu kami ya Allah. Padahal Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami ya Allah. Padahal Engkau tahu kotornya hati kami ya Allah. Padahal Engkau tahu buruknya kelakuan kami ya Allah. Tapi pagi ini Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami. Kami berharap kepadamu ya Allah. Ridhoi pengajian kami pagi ini ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami yang banyak dosa ini mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni banyaknya maksiat-maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan kehilafan kami ini ya Allah. Allah, kami sadar ya Allah. Mungkin musibah datang menghantui kami, mendatangi kami karena dosa-dosa kami. Ujian bertubi-tubi silih berganti datang dalam hidup kami, disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, ujian di keluarga kami mungkin karena dosa-dosa kami. Ujian dalam ekonomi kami mungkin karena dosa-dosa kami. Susahnya, sempitnya, sulitnya hidup kami disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Bunda, teteh sayang, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Ayo, kita muhasabahi tubuh kita. Ingat-ingat tubuh ini. Ya Allah, mata. Ampuni mata kami yang sering melihat yang haram. Pernah memandang sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Mata kami rasanya sering melihat sesuatu yang buruk dibanding baca Quran. Mata kami sering merendahkan orang lain. Mata kami seringkali memandang sebelah mata orang lain, sehingga muncul sombong di hati ini, ujub, ria. Ya Allah, lisan kita, ampuni lisan ini yang sering berbohong ya Allah, sering berdusta, ingkar janji, sering menghina orang lain, membentak orang lain, fitnah, ghibah. Berapa banyak lisan ini membicarakan aib orang lain di belakangnya. Allah tahu bu, Allah tahu teh. Ampuni lisan kami ya Allah. Tangan, ampuni tangan kami ya Allah jika pernah bersentuhan dengan yang haram, jika pernah bersentuhan dengan bukan yang mahram untuk kami ya Allah. Perut, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang tidak baik ya Allah. Bahkan na'udzubillah ada yang pernah minum minuman keras ya Allah. Ampuni kami yang pernah mabuk. Kemaluan, ampuni kemaluan kami yang pernah berzina ya Allah. Ampuni kaki kami yang sering dan pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ini ya Allah. Berikan kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami.
Bunda, teteh sayang, ingat-ingat orang tua kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Pernah kita menyakiti ibu? Pernah menyinggungnya? Pernah melawannya? Pernah meneteskan air matanya? Ighfir lana ya Allah. Ayah, bapak kita. Hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Lihat wajahnya. Ya Allah, ampuni kami yang pernah menyakiti ayah ibu kami. Ampuni kami ya Allah yang pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Pernah berkata bahkan lebih kepada orang tua kami. Pernah walawannya, pernah membentaknya, pernah kesal kepadanya. Nauzubillah. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirkan wajah keluarga kita, rumah tangga kita ya Allah. Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Hadirkan wajah pasangan kita ya Allah. Lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Sebutkan namanya ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama Raisa Simanafai, Romaisha Syafiyafai, Rayana Anifai. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Saat nanti kami tua, anak kamilah yang merawat kami ya Allah. Saat nanti mungkin kami sakit, anak kami yang merawat kami ya Allah. Saat kami sakaratul maut, anak kami membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Menyolatkan kami, menguburkan kami, dan mendoakan kami saat kami sendirian di alam kubur ya Allah. Bunda, teteh sayang, silahkan berdoa sekarang sesuai hajatnya masing-masing. Ayo yang punya masalah, punya persoalan, ayo minta sama Allah. Yang sedang terlilit hutang piutang, minta ya Allah. Yang sedang masalah keluarganya, minta ditunjukkan jalan keluar. Rumah tangganya, ekonominya, semua. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada di antara kami yang sedang gelisah pagi ini kecuali Engkau tenangkan hatinya Allah. Yang lagi ada masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Yang lagi susah, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang terlilit hutang, Engkau bantu jalan keluar melunasinya ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya hajat, Engkau segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah, menyandarkan setiap urusan ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pagi ini Kau kumpulkan kami di dunia, kami mohon kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Sehat afiatkan panjang umur kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, merdekakan kami dari semua sifat yang buruk di hati kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, khusus untuk hari ini, di hari raya 17 Agustus Dirgahayu negeri kami Indonesia, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Engkau jaga negeri kami ya Allah, Engkau lindungi negeri kami ya Allah, Engkau berkahi negeri kami ya Allah, Engkau selamatkan negeri kami ya Allah. Engkau hadirkan para pemimpin yang amanah, beriman, bertakwa kepadamu ya Allah. Dan Engkau tanamkan kepada pemimpin kami hari ini kesolehan dan ketakwaan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.